Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kuliah lagi. Jadi sekarang kita masuk pertemuan ke berapa? 10 ya? 11. Pertemuan 11 ya. Kita lihat minggu lalu belajar apa? Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman sekalian untuk materi yang sudah lalu atau dari video yang kalian tonton itu? Ada pertanyaan? Silakan. Nah, saya sambil buat absen sebentar ya. Pertanyaan silakan. Oke, saya sudah buat absen, silahkan coba absen dulu. Kalau bermasalah nanti bisa bilang ke saya. Ini kita coba. Sebentar, saya masuk ke tablet dulu supaya bisa nulis di sana. Oke, nah, masuk share screen. Oke, nah ini materi kita minggu lalu ya. Jadi kita sudah belajar aplikasi turunan Max-Min, lalu laju terkait. Di sini ada 2 soal kita kerjakan minggu lalu. Nah, berarti sekarang kita berangkat ke materi yang kedua, yaitu tentang integral. Jadi sekarang tanggal berapa ini? 4 ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai integral. Ini sebenarnya sudah
sudah fasih ya kalian itu waktu di SMA belajar kalkulus itu sudah belajar turunan, sudah belajar integral juga sudah, soal-soal yang sulit-sulit juga sudah bisa dibahas. Cuma sekarang kita lebih fokus ke pendekatan dari mana integral ini muncul gitu ya, atau dulu itu kasusnya seperti apa sih bisa muncul teori tentang integral dan rumus-rumus yang sudah kalian ketahui waktu di SMA. Oke, nah di sini kita lihat dulu ada dua pendekatan. Jadi di integral ini kita bisa berangkat dari turunan, yaitu sering disebut dengan anti turunan gitu ya. Jadi ini berangkatnya dari turunan. Atau yang kedua dari luas daerah. Jadi ada dua pendekatan nanti dari turunan dan dari luas daerah. Kita lihat yang pertama dulu ini. Yang pertama tentang anti turunan. Kalian sudah tahu bahwa turunan itu mudah ya dicari. Jadi kalau kita punya sin X, ini turunannya, di sini fungsinya gitu ya. Di sini adalah f aksennya. Cos X di sini. Kalau kita punya X kuadrat plus 5X plus 5X plus 9, ini turunannya 2X plus 5 gitu kan. Dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, sekarang permasalahannya adalah begini. Jadi seandainya saya punya suatu fungsi, misal Gx ini sama dengan katakanlah 3X plus 10 gitu ya. Saya mau mencari, pertanyaannya adalah cari fungsi G kecil X, di mana G aksen X ini sama dengan G besar X. Artinya apa? Artinya saya mau mencari fungsi yang turunannya itu sama dengan 3X plus 10 gitu ya. Jadi ini adalah cari fungsi yang turunannya sama dengan 3X plus 10. Gitu ya. Apa sih yang fungsi yang kalau diturunkan sama dengan 3X plus 10? Nah, di sini kita coba-coba gitu. Enggak coba-coba juga sih. Jadi kita mikir-mikir yang turunannya jadi 3X itu apa? Oh, pasti nanti sebelum diturunkan dia itu X kuadrat gitu kan ya. Ini pasti ada X ya, kalau diturunkan sisa 10. Ini mudah 10X. Yang di depan apa? Yang di depan ya dekat ya X kuadrat. Yang depan apa ini? Kalau turun jadinya 3. Ini berarti 3 per 2 gitu ya. Karena ini kalau diturunkan jadi 2-nya dikalikan sisa 3. Jadi sepertengah dengan 2 habis gitu, plus 10. Nah, ini fungsi yang ingin kita cari. Ini adalah Gx, G kecil X. Jelas ya. Jadi ini adalah konsep anti turunan. Nah, ini yang disebut dengan anti, masalah ini adalah masalah anti turunan. Jadi kita balik. Jadi kita tahu turunannya, fungsinya apa? Nah, itu adalah anti turunan. Oke, nah sekarang permasalahannya atau pertanyaan adalah apakah ini satu-satunya fungsi yang memenuhi turunannya sama dengan 3X plus 10? Apakah dia hanya satu-satunya? Atau apakah tunggal? Atau ada solusi lain? Ada nggak solusi lain? Ada solusi lain? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab.
Kenapa? Karena nanti jawabannya bisa berbeda gitu kan. Jadi kalau misalnya orang menjawab 3/2 x kuadrat plus 10x, benar nggak? Benar, karena turunnya 3x plus 10. Tapi ada orang lain yang menjawab, katakanlah 3/2 x kuadrat plus 10x plus 100. Benar nggak ini? Benar juga gitu kan. Jadi ada banyak sekali solusi untuk masalah anti turunan. Plus 10, plus 100, minus 1000, minus 20, ini juga termasuk solusi. Nah, akhirnya karena solusinya ini tak hingga banyaknya, orang ya sudahlah, di belakang ini kita tambah suatu nilai konstanta supaya dia mampu menampung solusi yang banyak tadi. Toh yang ditambah di belakang itu hanya nilai bebas, nilainya selama dia bilangan real gitu. Mau apapun itu bilangan real boleh masuk, mau pi, mau bilangan gitu, apapun boleh. Jadi disimpan di dalam lambang C gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep dari integral tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena ya tidak ada konstanta C yang menyebabkan dia bebas mau bernilai berapapun selama itu bilangan real. Nah, ini integral tak tentu itu berangkat dari konsep anti turunan. Nah, ini lambangnya, lambang integral adalah kayak cacing itu. Lalu di sini adalah fx dx, jadi harus ditemani dengan dx. Jadi selama ada cacing di depan, di belakang harus ada dx. Terhadap siapa gitu. Kita mau mengintegralkan terhadap siapa? Terhadap x. Jadi harus dikasih tahu ada dx-nya. Jadi untuk kasus yang di atas itu kalau kita tuliskan dalam bentuk lambang integral, berarti integral dari 3x plus 10 dx gitu, ini harus dikasih tahu sama dengan apa? Sama dengan 3/2 kali x kuadrat ditambah 10x ditambah c. Nah ini adalah integral tak tentu, contoh dari integral tak tentu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, konsepsinya itu nanti ntar cari pakai integral ini kan ya? Gimana? Konsep C-nya ini nanti dicari pakai integral ini kan ya? C-nya udah berhenti di sini. C-nya kita kalau di soal tidak diminta mencari C, ya sudah kita hanya tuliskan C saja. Nanti kita lihat contoh soal yang coba C-nya dicari. Nah, ini kita berangkat dari nilai ini. Jadi fungsi ini yang sudah dicari tadi kita substitusi lalu kita dapat C. Tapi kalau misalnya dari soal hanya mencari tentukan integral dari ini, kalian harus jawabnya seperti ini, harus ada C. Jangan C-nya diganti angka, salah. Karena tidak semua solusi kalian tulis. Jadi hanya satu solusi saja. Kalau misalnya kalian menjawab hanya, katakanlah jawabannya ditulis hanya 3/2 x kuadrat plus 10x plus 1. Ini jawaban, iya jawaban, tapi tidak semua jawaban. Ada plus 10, ada plus 100, ada banyak. Jadi kalian harus menuliskan jawaban C supaya jawaban kalian lengkap dan lengkap dan tidak bisa dibantah. Gitu. Kalau misalnya kalian tuliskan hanya satu, gini bisa dibantah. Oh, ini bukan cuma jawaban satu-satunya, ada jawaban lain. Tapi kalau kalian tuliskan C, lalu C ini adalah bilangan real, kalian tulis seperti ini, nah ini nggak ada yang bisa bantah lagi. Jadi itu kenapa harus ada C di belakang, bukan suatu bilangan. Jelas? Jelas, Pak. Oke, sip. Nah, kita lihat contoh satu soal lagi. Tadi saya bilang secara umum integral tak tentu itu C-nya menghilang, kecuali di soal disuruh
dikasih suatu nilai awal gitu ya, atau syarat tambahan seperti yang akan kita bahas di soal ini. Oke, jadi soalnya begini. Cari fungsi G T gitu ya. Variabel kita buat T aja supaya bervariasi, nanti nggak bingung juga. Nggak harus X gitu kan. Cari fungsi G yang turunnya sama dengan T plus 5 dibagi T pangkat 3/2 dengan syarat kurvanya. Kurva GT melewati titik berapa? 4,1. Nah, ini. Nah, begitu dikasih tahu kurva G melewati titik 41, nah otomatis C-nya nanti bisa hilang. Karena ada syaratnya. Nanti kita lihat kok bisa gitu ya. Nah, pertama apa yang kita cari? Cari G-nya dulu. Gimana cara nyari G-nya dengan integral? Pasti ya. Jadi ini integral dari T plus 5 dibagi dengan T pangkat 3/2 dt. Nah, jadi kita lihat variabelnya adalah T, makanya harus menyesuaikan dt. Oke, nah yang berikutnya, wah kalau fungsi pecahan gini agak susah kita integralkan. Jadi kita ubah dulu fungsi ini menjadi fungsi yang lurus gitu ya, polinom. Caranya gimana? Kita naikkan aja T pangkat 3/2. Dan ini bisa dinaikkan ya, mudah. Ini sama dengan integral T plus 5 dikali dengan T pangkat minus 3/2 dt. Gitu. Ini sama dengan apa? Ini kita masukkan ke dalam. Jadi ini ada T. Ini 1, 2/2, 2/2 dikurangi 3/2, jadi 1/2 ya, minus 1/2. T pangkat minus T pangkat minus 1/2 ditambah 5 dikali T pangkat min 3/2 dt. Gitu. Nah, ini integralnya. Nah, ini kalau ini mudah, tinggal kita hitung T pangkat setengah, T pangkat minus setengah. Apa ini integralnya? Integralnya adalah kalau saya turunkan hasilnya T pangkat minus setengah, jadi apa itu? T pangkat setengah ya, dikali dengan 2 di depan, gitu kan? Kalau ini turun ke depan, jadi 2 kali setengah adalah 1. Oke, dia di depannya 1. Lalu setengahnya dikurangi dengan 1, jadi minus setengah. Cocok ya? Yang di depannya apa? Yang di belakangnya, sorry. Ini hanya 5 tetap dikali dengan min 3/2. Min 3/2 itu kalau turun ke bawah menjadi minus bukan 3/2-nya yang turun ya. Kita cari dulu T-nya pangkat berapa ini di belakang. Minus 3/2 ditambah 1 gitu kan ya. Jadi minus setengah kita. Jadi min 3/2 ditambah 2/2. Jadi min setengah. Minus setengah turun ke bawah jadi setengah gitu ya, atau kita kalikan dengan 2, min 2 maksudnya. Oke, di sini tambah C jangan lupa. Nah, ini adalah hasil integral tak tentu. 2 dikali akar T ditambah 5 dikali min 2 jadi min 10 dibagi dengan akar T gitu ditambah dengan C. Minus, gitu ya. Nah, sekarang ada tambahan tadi. Soalnya minta
kurvanya melewati 4,1. Artinya apa? Artinya kalau saya kasih X sama dengan 4, maka Y harus sama dengan 1. Ya udah, ini kalau gitu berarti fungsi X T ya. T, jangan Y atau boleh ya, Y atau GT sama dengan 1. Artinya apa di sini? Artinya kalau saya masukkan di sini, terus di bawah ya, 2 dikali akar 4 dikurangi 10 per akar 4 plus J sama dengan 1. Gitu. Ini artinya 2 dikali 2 dikurangi 10 dibagi 2 ditambah C sama dengan 1. Atau 4 min 5 plus C sama dengan 1. Atau C sama dengan 2. Gitu? Nah, begitu dapat C2, ini kita bawa lagi ke atas. Nah, jadi fungsi GT kita sama dengan 2 dikali akar T ditambah, dikurang ya. Dikurang 10 per akar T ditambah 2. Nah, ini adalah fungsi yang sudah kita dapatkan bilangan J-nya. Jadi sudah tidak bervariasi lagi. Nah, hati-hati, ini kita bisa memberikan nilai fix untuk C itu ketika ada syarat tambahan ini. Ketika ini enggak ada, kalian harus menuliskan dia C. Jelas ya? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang 2T pangkat setengah ditambah 5 dikali min 2 bla bla bla. Itu gimana ya, Pak, caranya? Tadi ketinggalan, maaf. Ketinggalan. Yang ini ya? Iya, Pak. Iya. Kita coba lihat dari di bawah aja ya. Soalnya tadi adalah integral. T pangkat min setengah ditambah 5 dikali T pangkat min 3/2. Ya, ini soalnya. Coba kita cek lagi. 5 dikali T pangkat minus 3 T dt. Oke, nah. Kita coba integralkan makhluk ini. Jadi, kita punya rumus. Ini ya, kita buat rumus saja supaya mudah untuk dipahami. Jadi kalau kita punya X pangkat N, ini kita turunkan. Ini adalah F. Ini F aksennya. F aksennya adalah N dikali X pangkat N-1. Gitu ya. Nah, berarti kalau sekarang saya punya F sama dengan X pangkat N, saya mau mencari integralnya. Integral F pangkat F dx atau integral dari X pangkat N dx ini dapatnya apa? Naik ke atas gitu kan, ini kan naik ke atas. Ini berarti seper N plus 1 gitu dikali X pangkat N plus 1. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Karena kalau kita punya F-nya sama dengan N dikali X pangkat N-1, itu kita integralkan, hasilnya apa? Integral F dx. Ini kan sama dengan N dikali seper N X pangkat N plus 1 min 1 gitu. Jadi X pangkat N. Atau dengan kata lain plus 1 min 1.
X pangkat N. Ya, jadi ini sama dengan ini. Gitu. Nah, jadi ketika kita balik, itu kita punya rumus ini. X pangkat N itu, kalau diintegralkan, pasti nanti dapatnya ini. Jadi di sini adalah N-1 plus 1 sebetulnya. Ini sama dengan N-1 plus 1. Jadi N. Oke, jelas ya. Nah, sekarang tinggal ini. Mudah ini kalau kita tahu rumus ini. Tinggal kita pakai untuk integral ini sama dengan apa ini? Jadi integral, udah hilang. Yang depan ini setengah tambah 1 apa? Setengah tambah 1 minus setengah tambah 1. Minus setengah tambah 1 apa? Setengah. Ya. Jadi 1 per setengah. Dikali T pangkat minus setengah tambah 1 setengah. Ditambah 5 dikali apa ini? Minus 3/2 tambah 1. Ini artinya 5 dibagi minus setengah. Gitu. Dikali T pangkat minus setengah. Plus J. Nah, ini jawabannya. Jelas? Jelas ya, Pak? Oke, sip. Ada lagi mungkin pertanyaan? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi apa yang sebentar. Ini yang F sama dengan X pangkat N itu diintegralkan jadi seperti itu. Terus kalau dibalik, kok malah dibalik itu maksudnya? Dibalik itu berangkat dari bawah. Ini yang mana nih? Yang Ini di sebelah kanan itu, Pak. kanan bawah. Iya, yang ini. Yang ini. Heeh. Ini kan diturunkan, diintegralkan. Hasilnya ini. Nah, makhluk ini, yang hasilnya ini, yang seper N plus 1 kali X pangkat N plus 1 ini, kalau kita turunkan, hasilnya apa? Ini pasti dapatnya X pangkat N saja, ya kan? Karena yang atas dikurangi 1, ini dikurangi 1, yang ini dikalikan dengan N plus 1. Gitu? Jadi dibalik harus sama. Kalau diturunkan, turunannya diintegralkan harus sama hasil. Itu maksud saya. Oh, benar. Karena tadi anti turunan itu kita berangkat integral adalah anti turunan. Jadi saling menginverskan, saling sama. Sama lah. Jadi kalau kita turunkan, lalu kita integralkan, itu hasilnya pasti balik lagi ke awal. Gitu? Jelas? Jelas, Pak. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua atau pendekatan kedua dari turunan. Dari integral. Nah, pendekatan kedua integral itu adalah dari luas. Luas daerah. Kenapa bisa berangkat dari luas daerah? Ini hasil dari penelitian orang-orang dulu. Kita tinggal menikmati aja sebetulnya. Jadi mereka itu awalnya tertarik dengan mencari luas daerah yang dibatasi oleh garis lurus gitu ya, kotak, segitiga, segi 5 gitu, atau apapun itu, sejajar genjang dan sebagainya. Ini mudah, mereka bisa menghitung ini dengan mudah. Nah, lalu muncul masalah. Kalau saya sekarang bendanya itu tidak garis lurus, luasnya bagaimana? Nah, ini yang
yang jadi bahan penelitian matematikawan yang berapa ribu tahun yang lalu. Jadi zaman Yunani kuno gitu. Nah, lalu mereka punya ide untuk melakukan estimasi. Jadi estimasi untuk luas yang daerahnya nggak jelas ini. Apa yang dia lakukan? Dia membuat kotak yang mirip dengan daerah ini. Jadi ini diestimasi dengan kotak. Kotak. Gitu. Kalau kotaknya cuma satu, jelek hasilnya. Lalu mereka tambah, ya ini tambah lagi kotaknya semakin banyak. Maksudnya gimana? Maksudnya kita coba dalam koordinat kartesius saja supaya lebih nyambung nanti ya. Jadi katakanlah kita punya daerahnya itu begini. Dibatasi oleh fungsi f, lalu dari A sampai B gitu. Lalu yang dicari adalah luas daerah di bawah. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengestimasi daerah ini dengan kotak-kotak. Kotak-kotak kayak gimana? Nah, jadi mulai dari satu kotak gitu ya. Kalau satu kotak katakanlah begini, tapi ada daerah yang terhitung, padahal enggak. Lalu mereka perbaiki lagi dengan kotaknya kita bagi-bagi lebih kecil aja. Nah, ini dibuat kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini dihitung masing-masing luasnya, lalu dijumlahkan. Nanti kalau misalnya ngitungnya begini, ini kan nggak begitu banyak yang terbuang. Nah, jadi yang di bawah ini dihitung luasnya. Di bawah kotak ini dihitung luasnya. Berapa luasnya? Lalu dijumlahkan. Dapat estimasi yang lebih baik. Tentu dibandingkan dengan hanya satu kotak. Lihat. Nah, ini idenya. Nah, menariknya itu, ini belum nyambung ke integral. Nah, menariknya itu ternyata setelah dicek, kalau seandainya kita punya kotak di sini, katakanlah tingginya 5, lalu dari 3 sampai 7 gitu ya. Kita tahu bahwa luas ini adalah 5 dikali 4, 20 ya. Luas sama dengan 5 dikali 7 min 3. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, ternyata kalau saya tulis dalam bentuk integral, lalu 3 sama 7 jadi batasnya, fungsinya fx sama dengan 5, apa ini hasilnya? Hasilnya adalah integralnya 5x. Lalu saya evaluasi dari mulai 3 sampai 7. Hasilnya berapa ini? 5 kali 7 dikurangi dengan 3 kali 5. Sama dengan 35 dikurangi 15. 20. Jadi sama. Nah, jadi integral dan luas itu saling bisa diwakilkan gitu. Menghitung luas dengan integral itu bisa. Nah, itu pendekatan integral dari luas. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bentuk yang aneh ini. Nah, bentuk yang aneh ini harusnya bisa juga dituliskan dalam bentuk integral atau dalam bentuk penjumlahan kotak-kotak kecil tadi. Nah, kalau kita fokus ke kotak-kotak kecil, ini muncul pertanyaan. Ini estimasi saya bagus kalau kotaknya saya tambah tadi dari 1 menjadi sekian banyak ini. Gimana caranya supaya hasilnya itu benar-benar persis sama dengan apa yang saya inginkan, yaitu luas daerah di bawah kurva F. Nah, ini ya sudah, kalau gitu saya perbanyak lagi saja kotaknya gitu ya. Jadi idenya itu muncul begitu. Saya perbanyak lagi aja, saya bagi 2. Masih ada sisa sedikit gitu kan. Masih ada ruang sedikit di sini. Lalu supaya sama persis gimana? Oh, kalau gitu berarti saya buat kotak saya menuju
tak hingga. Itu kan. Jadi itu konsep muncul lagi limit di sini. Saya buat kotak saya sebelum ke sini ini dulu aja lah. Kita sebelum ke limit tadi apa luas pendekatan? Luas pendekatannya adalah penjumlahan gitu ya. Dari delta xi dikalikan dengan fxi. Betul ya. Jadi kalau misalnya kita punya katakanlah di sini xi, di sini adalah xj, xi plus 1, sorry. Ini berarti kan selisih antara xi dan xi plus 1 jadi lebar, gitu ya. Lalu fx-nya ini jadi tinggi. Tingginya sama dengan fxi, betul ya. Jadi satu kotak itu luasnya adalah delta x i dikalikan dengan fxi. Lalu saya jumlahkan untuk semua kotak. Jadi saya punya sigma delta xi dikali fxi. I-nya berangkat dari 1 sampai dengan n. Ini kok luas pendekatan. Lalu tadi kita bahas supaya dia betul-betul sempurna hasilnya, artinya merepresentasikan luas yang sesungguhnya, saya harus membuat n ini menuju tak hingga. Jadi muncul di sini ada limit n menuju tak hingga. Untuk apa? Untuk sigmanya tadi. Jadi ketika n menuju tak hingga, maka pasti luasnya sama. Oke, dan inilah yang didefinisikan sebagai integral tentu. Jadi ini definisinya, definisi integral tentu. Lambangnya gimana? Lambangnya adalah integral dari A sampai B fx dx. Nah ini makhluknya sama, antara yang di atas dan yang di bawah ini sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, sip. Oke, nah sekarang oke, nah sampai sini oke ya. Jadi ini definisi integral tentu. Nah, jadi sekarang kita lihat, coba lanjut ke sifat-sifat integral tentu. Gimana sifat-sifatnya? Nah, ini kita akan pelajari nanti sifat-sifatnya dulu. Setelah itu minggu depan kita coba latihan soalnya minggu depan ya, supaya lebih fokus di latihan full gitu. Kalau sekarang kita lihat teorinya dulu. Oke, jadi yang pertama adalah kalau kita integralkan suatu fungsi dari A ke A, hasilnya pasti 0. Kenapa bisa begini? Karena kalau kita coba, katakan kita punya fungsi gitu ya. Lalu saya mau mengintegralkan garis ini kan dari A sampai A. Lebarnya ada nggak ada ya. Jadi nggak ada lebar, 0 kali tinggi ya. Berapapun tingginya pasti hasilnya 0. Jadi suatu garis tidak bisa dicari luasnya. Atau luasnya sama dengan 0. Oke, yang kedua adalah kalau saya mau integralkan dari A sampai B suatu fungsi, lalu kemudian saya balik tandanya, nilainya negatif, berubah menjadi negatifnya. Kenapa begitu?
Oke, jadi ini kita coba lihat dari kalau saya punya kotak gitu. Di sini dari 3 sampai 5 tingginya katakanlah 2 gitu ya. Ini kan sama aja integral dengan 2 dari 3 sampai 5 dx gitu ya. Kalian tahu ini nilainya sama dengan 2 dikali 5 dikurangi dengan 2 dikali 3. Berapa itu? 4 ya. Begitu kita balik dari 5 ke 3, apa yang kita punya? 2 dikali 3 dikurangi 2 dikali 5 sama dengan min 4. Nah, jadi saling kembali ke saling minus kalau tandanya, kalau batasnya diubah. Oke, nah yang berikutnya kalau kita mengintegralkan makhluk ini makhluk ini adalah kombinasi, semacam kombinasi antara F dan G gitu ya, di mana ada koefisien A, koefisien B, dan koefisien ini adalah merupakan bilangan real, jadi bukan fungsi tapi suatu bilangan konstanta. Itu boleh kita pecah keluar. Jadi A-nya nggak usah masuk dalam integral, boleh kita keluarkan. Lalu F dan G juga bisa kita pisah. Kita hitung masing-masing integral. Ditambah dengan B dikali integral dx dx. Oke, nah. Yang berikutnya ini mudah ya, ini bisa dipahami. Yang berikutnya 4 ya. 4. Yang keempat itu kalau kita punya suatu fungsi lalu kita integralkan dari A sampai B, ini boleh saya potong di tengah. Jadi saya punya bilangan sampai C, lanjut lagi dari C sampai B untuk fungsi yang sama. Jadi hati-hati di sini, fungsinya harus sama, nggak boleh ini harus sama-sama. Dan di sini harus sama. Jadi batas akhir di awal sama dengan batas akhir batas awal yang kedua. Jadi batas awal yang pertama batas akhir yang pertama ini menjadi batas awal yang kedua. Berapapun nilai C. Boleh. Gampang ya ini kalau kita integralkan satu fungsi gitu fx, ini kita potong di tengah dari A ke C, lalu di sini ada B, ini kan tinggal dijumlah aja sebetulnya. Jadi boleh kita lakukan hal 5. Oke, yang berikutnya kalau kita punya dua nilai, yang B ini lebih besar dari yang A, dan Fx itu lebih kecil dari Gx, untuk X itu ada di antara A sampai B. Oke, jadi maka integralnya juga begitu. Jadi integralnya mengikuti tanda si fungsi. Itu. Integral A sampai B ke X dx. Ini make sense ya. Jadi kalau kita punya suatu fungsi, katakanlah ini fungsi F, lalu yang fungsi G-nya ada di atas terus. Pasti nanti luasnya jelas lebih besar yang G. Oke, yang berikutnya
Ini ketaksamaan segitiga. Jadi kalau kita punya integral lalu dimutlakan, itu nanti pasti hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan integral A sampai B untuk fungsi yang kita mutlakkan di dalamnya. Gitu. Ini juga masuk akal karena apa? Karena integral itu boleh bernilai negatif ya. Sesuai dengan tadi contoh kita di atas, integral itu bisa nilainya negatif. Nah, berarti kalau kita punya fungsi gini, katakanlah kita nyari dari A sampai B, ini pasti nanti nilainya positif, yang ini negatif, yang ini positif integral. Lalu kalau misalnya kita hitung dulu di awal, pasti bisa negatif gitu kan ya, bisa negatif atau bisa positif. Kalau positif pun ini udah dikurangi dengan yang negatif. Berarti nilainya pasti lebih kecil dibandingkan dengan yang kanan. Yang kanan ini kita positifkan dulu semua, baru diintegralkan. Jadi pasti lebih besar yang kanan. Oke. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh ini kita punya fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, ini fungsi ganjil. Fungsi genap itu untuk nomor 8 nanti. Jadi kalau kita ketemu fungsi ganjil, apa itu fungsi ganjil? Jadi katakanlah f itu dikatakan fungsi ganjil. Jika dan hanya jika f x sama dengan min f min x. Atau orang sering nulis juga min fx sama dengan f min x. Nah, kalau kita lihat gambarnya gimana sih fungsi ganjil itu? Fungsi ganjil itu adalah fungsi yang paling gampang ini fungsi ganjil. Garis lurus y sama dengan x. Ini kalau kita cari di sini, katakanlah 2 min 2 gitu. Jadi f min 2 sama dengan minus f2. Apalagi fungsi ganjil? Banyak. Contohnya kita punya fungsi x pangkat 3. Ini juga fungsi ganjil. Ada lagi yang lain, ada x pangkat 5, x pangkat 7, itu pasti fungsi ganjil semua. Oke. Nah, kalau kita ketemu fungsi ganjil, lalu kita mau mencari integral dari min A sampai A. Nggak usah kita hitung, pasti jawabannya 0. Karena saling menegatifkan, yang positif dengan yang negatif itu pasti habis. Gitu. Ini nilai sama dengan 0. Oke. Nah, yang terakhir fungsi genap. Jadi katakanlah sekarang dx ini fungsi genap. Apa itu fungsi genap? Fungsi genap itu sama mau dia isinya negatif atau positif. Jadi gx sama dengan g min x. Contohnya apa? Contohnya ya fungsi mutlak, fungsi kuadrat, gitu ya. Ini fungsi genap. Jadi di sini sama di sini nilainya sama. Sama-sama 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita ketemu fungsi genap, kalau kita mau mencari integralnya, itu boleh kita potong. Lalu kita kalikan 2. Dipotong di mana? Di tengah-tengah. Jadi kita kerjakan aja dari 0 sampai A, seperti 0 sampai 0. 0 sampai A gx dx.
Lalu kalikan 2 udah. Ini sifat fungsi genap kalau diintegralkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya Pak, izin bertanya. Ya, Itu artinya kalau kita mau mencari integral dari yang fungsi ganjil, berarti nggak usah dicari ya Pak, soalnya hasilnya langsung 0, begitu Pak berarti? Kalau batasnya dari min A sampai A. Tapi kalau batasnya di sini dari min B sampai A ya nggak bisa hasil 0 gitu kan. Jadi ini kalau batasnya yang 1 2, yang 1 min 2, oke, 0. Kalau yang 1 min 10, yang satunya 20 ya nggak 0 kan. Jadi cukup kita cari integral katakanlah dari min 10 sampai 20 fx dx gitu. Ini bukan nggak 0 ini. Ini artinya dari min 10 sampai 10 0, tapi sisanya kan ada ya. Nah, ini harus dihitung yang ini aja. Jadi nggak usah dihitung dari mulai min 10 sampai 20. Oke, makasih Pak. Sip, ya sama-sama. Ada lagi? Oke, nah ini kita tutup ya. Jadi saya selalu 60 menit, padahal kita ini 2 SKS ya. 2 SKS itu berarti 2 kali 20 menit harus saya tatap muka. Ini udah lewat 10 menit. Gak apa-apa ya. Jadi ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita tutup? Pak, mau tanya Pak ini Pak. Ya, silakan. Yang tadi apa? Yang keenam itu, yang keenam, sifat keenam. Ini. Iya itu maksudnya itu lebih di arah besar seperti itu. Gimana? Pertanyaannya gimana? Kita anukan dulu ke arah apa namanya, positif dulu baru ke negatif. Yang nomor 6 itu sebetulnya bukan diarahkan ke negatif atau positif, tapi dia itu apa namanya, nilainya gini. Yang paling gampang itu kita coba lihat integral makhluk ini aja dulu. Nomor 6 ya. Fungsi ini fungsi ganjil katakanlah f ini fungsi ganjil. Dari min A sampai A. Berapa integralnya? 0 ya kan. Integral fx dx sama dengan 0 dari min A sampai A. Nah, sekarang kita cari mutlaknya pun pasti 0 ya kan. Nah, yang berikutnya saya mau mencari satunya lagi. Integral dari min A sampai A. Mutlak fx dx. Apa ini? Ini kan jadi gambarnya berubah ya. Gambarnya jadi naik ke atas ini. Ya, anggap aja sama ya. Nah, jadi sekarang jadinya apa? Jadi fungsi genap. Nilainya adalah 2 kali, katakan luasnya dikasih tahu, nah aja dulu ya, 10 gitu. 2 kali 10 sama dengan 20. 0 kan masih lebih kecil dari 20. Nah, ini contoh aja. Ini contoh bahwa mutlak yang di luar ini kalau kita hitung pasti nanti hasilnya lebih kecil dibanding kalau kita mutlaknya di dalam integral. Apapun fungsinya, ini sebagai contoh aja kita punya fungsi ganjil contoh. Gitu. Sip. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin?
Oke, kalau nggak ada kita tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya.